يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kata Allah, kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau Allah yang mengatakan agar, semoga, artinya orang yang berpuasa pasti dia bertakwa, seharusnya begitu. Lantas ini kan ada seolah-olah ada satu kontradiksi. Nabi mengatakan berapa banyak di antara orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala, tidak juga menjadikan dirinya bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di siang hari ini setelah kita melaksanakan salat maghrib, salat zuhur, biasa kajian maghrib, Bang. Emang jadwalnya badal maghrib kalau kajian di Istiqomah. Iya. Pada kesempatan berbahagia setelah salat zuhur kita juga sudah santap makan siang. Memang ini momen ujian yang paling berat, Pak, ya. Ini memang waktu kita bobok siang gitu kan. Tapi ada satu ucapan seorang Arab dahulu, ucapan bijak. Dia mengatakan barang siapa yang tidak bersabar sesaat saja untuk ilmu, maka dia akan kesulitan dengan kebodohan sepanjang tahun, katanya. Jadi hendaknya kita untuk bisa bersabar sejenak, Pak, ya, untuk kita mendapatkan ilmu agar kita tidak menanggung sulitnya di tengah kebodohan sepanjang tahun. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di siang hari ini kita semua berkumpul di tempat yang kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka kita mempersiapkan diri kita yang kalau Allah panjangkan umur kita, beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan sesuatu yang harus kita waspadai tentunya, Pak, sesuatu yang sering kita temui. Seperti misalkan umur kita ada yang 40, 45 tahun atau 50 tahun. Kalau dia berhitung sejak dia akil balik usia 15 tahun, ada yang 25 kali berarti melewati Ramadan. Ada yang 30 kali, 35 dan seterusnya. Sesuatu yang sering kita lalui atau sering kita temui, ini bisa menjadi bumerang bagi kita semua hakikatnya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan persiapan yang matang, itu akan menjadi bumerang, Pak. Seringnya kita berinteraksi, kata para ulama, itu akan perlahan-lahan melemahkan sensitivitas. Seringnya berinteraksi, Pak, ya. Dan kita, usia 40, 45 dan seterusnya, ada yang 25 kali sudah melalui Ramadan. Ada yang 30 kali, 40 kali dan seterusnya. Seringnya berinteraksi dengan bulan Ramadan, apalagi saat ini serasa Ramadan sepertinya makin cepat, Pak, ya. Makin cepat kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi seringnya pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu bisa menjadi bumerang jika kita tidak mempersiapkannya dengan matang. Karena para ulama mengatakan, karena
tingginya intensitas atau seringnya kita berjumpa dengan sesuatu akan melemahkan sensitivitas. Ini bukti nyata Pak, bagi antum yang Allah sudah takdirkan pernah berangkat umroh. Bahkan beberapa kali, ada yang setahun 2 kali bahkan. Saya yakin kesempatan pertama dia umroh dan pertama kali dia lihat Ka'bah, itu pasti nangis Pak. Ini Ka'bah masih 100 meter lagi tuh, udah kelihatan tuh udah nangis. Udah basah tuh jenggotnya. Manasik yang dipersiapkan 2 kali pertemuan udah lupa semua tuh Pak. Saat abis ini mau ngapain? Kita mulai dari mana? Lo kan udah diajarin kemarin pas manasik. Lupa semua Pak. Coba deh umroh yang kedua. Udah mulai nggak nangis tuh Pak. Begitulah manusia. Apalagi kalau setahun dia bisa beberapa kali tuh berangkat umroh seperti para mutawif Pak. Udah nggak ada yang nangis kalau kita perhatiin tuh. Ya. Artinya memang ya seringnya perjumpaan, ya seperti itulah Pak karakter manusia, nggak bisa dihindari. Oleh karenanya kalau kita tidak persiapkan dengan sangat matang, ya itu kesempatan seseorang berangkat umroh betul-betul dia syukuri dan dia betul-betul dia jiwai setiap makna. Dalam rangkaian ibadah umroh, dia akan tetap bisa menjaga sensitivitas dalam dirinya. Nah, pada kesempatan berbahagia pada siang hari ini, mungkin dari tadi pagi Pak ya, kita mempersiapkan diri dengan beberapa materi, kita catat, dan tentunya kita berniat untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Agar ya memang ibadah ini betul-betul dapat kita laksanakan secara matang. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW mempersiapkan diri sejak bulan Rajab Pak. Ya kalau boleh dibilang telat, sebetulnya kita agak telat Pak. Cuma tentu ya jauh lebih baik ketimbang mereka yang tidak mempersiapkan dirinya sama sekali. Jadi sejak bulan Sya'ban di awal itu para ulama yang sekaligus pengusaha toko-toko kelontong Pak. Sejak Sya'ban ditutup sudah tokonya. Padahal baru masuk Sya'ban Pak. Buka lagi bulan Syawal sudah. Seperti itulah mereka mempersiapkan dirinya. Ini menjadi contoh bagi kita semua betapa memang Ramadan itu begitu berharga. Kesempatan yang begitu langka. Karena kan kita berkejar-kejaran dengan ajal nih Pak. Kita nggak pernah tahu apakah ya kita berjumpa nih dengan Ramadan tahun ini yang tinggal beberapa hari lagi, kan nggak ada jaminan. Siapapun di antara kita nggak ada jaminan kita berjumpa. Makanya kita berdoa terus. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur, berkesempatan, ya kita menggugurkan dosa-dosa. Ya karena memang di bulan itulah Allah lapangkan pengampunan dan kasih sayangnya. Amalan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Makanya Nabi SAW begitu geram dan kesal Pak ya. Kesal dan keterlaluan. Ada orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kata Nabi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa kharaja wa lam yughfar lahu. Kata Nabi, celaka dan hina seseorang, keterlaluan kata Nabi SAW. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan berakhir bulan Ramadan, dia nggak mendapat pengampunan sama sekali. Padahal setiap orang pasti suka nggak suka, pasti melewati setiap waktu di bulan Ramadan. Nggak ada di antara kita yang bisa melompati waktu sehingga dia masuk di bulan Syawal tanpa Ramadan. Nggak ada. Pasti kita melewati Ramadan. Dan di setiap Ramadan ada rangkaian waktu di situ, amal ibadah yang bisa menggugurkan dosa. Jadi semenjak sahur di situ ada istighfar yang dianjurkan karena memang ada pengampunan dosa ketika makan sahur. Ketika seseorang berpuasa digugurkan dosa-dosanya, saat menjelang berbuka di situ ada pengampunan, saat sholat tarawih juga ada pengampunan. Kalau dia nggak diampuni, ngapain aja? Kalau nggak sampai dapat pengampunan, artinya ngapain aja dia? Berarti dia nggak berbuat apa-apa. Itu kan keterlaluan, kata Nabi SAW. Kebangetan kalau dia nggak dapat pengampunan. Nah, oleh karenanya para hadirin yang semoga dimuliakan Allah,
kesempatan kita berjumpa pada siang kali ini adalah bagian dari bentuk upaya dan usaha kita agar Ramadan yang kali ini ya bisa menutup kekurangan Ramadan yang sudah berlalu. Ya. Menutup kekurangan, mengejar ketertinggalan bagi sebagian manusia yang memang mereka bersungguh-sungguh mampu di bulan Ramadan. Ya. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan membahas yang pertama muqaddimahnya, definisi pembatal puasa, apa saja yang membatalkan puasa, definisi yang dimakruhkan dalam puasa, dan yang terakhir penutup. Bahwa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibadah Ramadan ini ibadah yang rentang waktunya begitu panjang dan rangkaian ibadahnya begitu banyak. Oleh karenanya di sini ya terbukalah peluang di mana seseorang melakukan kekeliruan, karena kan 30 hari, Pak. Ini ibadah berlangsung selama 30 hari. Ya. Maka potensi terjadinya kekeliruan dalam ibadah atau ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya, maka tidaklah heran jika Nabi SAW pernah bersabda dan kita patut waspadai. Kata Nabi, ternyata tidak sedikit atau banyak mereka yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, tidak menjadi bertakwa. Padahal Allah telah mengiming-imingi janji orang yang berpuasa, kata Allah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian, semoga kalian bertakwa. Ungkapan agar atau semoga, jika Allah yang mengucapkan, itu artinya sebuah kepastian, Pak. Beda kalau ungkapan agar, semoga, harapan yang kita ucapkan itu bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan agar, semoga, artinya orang yang berpuasa pasti akan menjadi bertakwa seharusnya. Orang yang berpuasa pasti dia bertakwa, seharusnya begitu. Lantas ini kan ada seolah-olah ada satu kontradiksi. Nabi mengatakan berapa banyak di antara orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala, tidak juga menjadikan dirinya bertakwa. Seolah-olah Pak ya, ada kontradiksi. Hakikatnya kan tidak. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah seharusnya orang berpuasa pasti menjadi bertakwa, lantas jika tidak, berarti ada masalah dengan ibadah puasa yang dikerjakannya. Mungkin tadi kita sebutkan terjadi kekeliruan, karena ini rentang waktunya begitu panjang, 30 hari, Pak. Maka potensi terjadi kekeliruan dalam melaksanakan ibadah begitu besar, terbuka. Atau ketidakkonsistenan, mungkin dia betul di awal-awal Ramadan, 1 minggu pertama misalkan. Kita lihat, Pak, hari pertama, hari kedua. Masyarakat pada umumnya konsisten, Pak. Nggak ada yang berani. Dia makan minum di pinggir jalan, semua ngumpet, semua konsisten. Tapi kan sehari 2 hari doang. Ya, itulah yang terjadi karena ini rentang waktunya panjang. Ternyata peluang orang tidak konsisten pun lebar. Peluangnya besar. Oleh karenanya di sini penting kita mengilmui betul agar 30 hari kita jalankan ini kita konsisten dan apa yang dijanjikan kita dapatkan. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya. Bagaimana tidak? Kalau dia berpuasa, fokusnya hanya nggak makan dan nggak minum. Fokusnya hanya menahan lapar dan dahaga. Maka tentu dia akan mendapatkan ganjaran apa yang dia lakukan. Allah kan maha adil, Pak. Allah bahkan maha adil kepada mereka yang tidak konsisten dalam agama. Ketika mereka fokusnya dalam puasa hanya menahan lapar dan dahaga, Allah kasih dia. Dia mendapatkan lapar dan haus. Hanya menahan makan dan minum, Allah kasih dia ganjaran, yaitu mendapatkan lapar dan haus. Untuk pahala tidak. Untuk ketakwaan tidak. Hadis ini mengisyaratkan bahwa hakikat puasa bukan sekedar menahan makan dan minum saja, akan tetapi hakikat puasa
seseorang menahan dirinya, menahan matanya, menahan lisannya, menahan pendengarannya, menahan amarahnya, dilatih kemudian dengan ibadah-ibadah di siang harinya, ibadah di malam harinya, qiraatul Qur'annya. Jika hal demikian dikerjakan 30 hari berturut-turut, mungkin bertakwa nggak, Pak? Pasti dia bertakwa. Jika dilakukan secara konsisten, rangkaian ini, hari demi hari. Hari yang pertama, sama, dia konsisten ibadahnya. Hari yang kedua, demikian. Sampai seterusnya 30. Masa iya dia nggak menjadi bertakwa dengan itu? Maka dengan itu dia akan menjadi bertakwa. Konsisten, terbiasa dirinya melakukan kebaikan. Nah, hal demikian ketika seseorang tidak memperhatikan perkara-perkara yang dapat merusak, bahkan dapat membatalkan puasanya. Artinya dia hanya dapat lapar dan dahaganya saja. Tentu tidak seorang pun di antara kita yang siap, Pak, berpuasa 30 hari hanya mendapat lapar dan dahaga. Nggak ada yang siap, Pak. Kita semua berharap ketika hendak berpuasa, kita mendapatkan pahala. Kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kan tujuannya, itu kan harapan setiap diri kita. Nggak ada yang siap di antara kita. 30 hari melaksanakan puasa dan tidak dapat pahala. Oleh karenanya ada tahapan-tahapan yang perlu kita persiapkan bersama-sama, ya, untuk kita menghindar hal-hal yang bisa merusak, ya, menjadikan diri kita tidak konsisten terhadap ibadah atau rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Baik para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, kita langsung masuk kepada pembahasan apa yang dimaksud dengan pembatal puasa. Yang dimaksud dengan pembatal puasa adalah pembatal puasa segala hal yang dilarang bagi seorang yang berpuasa jika segala hal tersebut dilanggar. Ya. Maka puasanya menjadi batal. Apa-apa yang dilarang jika dilanggar, maka mengakibatkan puasanya menjadi batal. Dan diwajibkan baginya, ada yang cukup dengan qadha dan nggak cukup dengan qadha, tapi dia harus membayar kafarat. Jadi pembatal puasa, Pak, ada yang cukup dia batal, cukup dia bayar qadha, ada yang dengan qadha nggak cukup, tapi dia harus bayar kafarat. Itu kalau kita berbicara tentang jenis pembatal puasa. Jadi pembatal puasa ada dua. Pembatal puasa yang berdampak hanya qadha saja, cukup dengan qadha. Ada yang dia batal puasa tapi tidak cukup dengan qadha, tapi dia harus membayarkan kafaratnya. Yang pertama, pembatal puasa yang pertama tentu makan dan minum. Tentu yang dimaksud adalah makan dan minum dengan sengaja. Allah telah menegaskan sendiri di dalam kitabnya aturan main di siang hari bulan puasa, Pak. Allah sendiri yang menetapkannya dalam Al-Quran, tidak melalui lisan nabinya, Pak. Ini permainan, ini aturan main, Allah sendiri yang menetapkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ila lail. Kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih di antara benang hitam. Ya. Di antara benang hitam dari waktu fajar, maka kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Ya. Ketika ayat ini turun, dahulu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini, Pak, pentingnya kita belajar tafsir, Pak, ya. Tidak cukup hanya kita membaca terjemah. Bahkan dahulu sahabat ada yang terkecoh, Pak. Ketika turun pertama kali ayat ini dan sebatas memahaminya secara bahasa yang dia fahami sebagai orang Arab, sahabat itu bernama Adi ibn Hatim. Begitu ayat ini turun, dia mengatakan, makan dan minumlah kalian, ya, sampai terlihat benang putih di antara benang hitam. Dia memahaminya letterlek. Sampai rumah dia cari
Tanya sama istrinya benang. Punya benang putih sama benang hitam nggak? Buat apa bang? Udah pokoknya benang putih, benang hitam aja dah. Dikasihlah benang putih, benang hitam. Begitu sudah terbenam matahari, sudah malam, ditaruhlah di bawah bantal. Tengah malam dia bangun. Dilihat lagi. Kok nggak kelihatan ya? Kan gelap pak. Zaman dulu nggak ada lampu. Ya, tidur lagi. Nggak lama dia bangun lagi. Dilihat, dibuka lagi bantalnya. Kok nggak jelas-jelas nih dua benang katanya. Begitu pagi harinya dia bertemu oleh Nabi, bertemu kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, itu ayat maksudnya apa sih yang antum sampaikan kemarin? Terus terang aneh sampai rumah itu minta sama istri benang putih, benang hitam. Sepanjang malam tuh aneh bangun tidur lagi ngelihat kok nggak jelas-jelas itu benangnya masih tetap gelap. Lantas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud benang putih dari benang hitam maksudnya adalah fajar. Fajar itu pak kalau kita saksikan di tempat tinggi itu kayak benang tipis dia pak. Di antara benang hitam maksudnya di antara gelapnya malam. Oh gitu, pantesan semalam nggak tidur, buka bantal lagi. Oleh karena apa di sini ya pelajaran buat kita bahwa ya mengkaji ayat dalam Al-Quran itu penting kita dipandu dengan tafsir. Ya. Karena kejadian sahabat yang orang Arab asli aja pak mengalami kekeliruan. Ya, orang Arab asli ini. Nah, itulah batasan seseorang yaitu makan dan minum. Adapun seseorang yang makan dan minum di hari puasanya karena benar-benar lupa, bukan sesuatu yang disengaja, maka hal demikian tidak membatalkan puasa. Agama kita Pak, agama yang sangat bijak. Ya. Karena Allah mengetahui betul salah satu sifat manusia adalah pelupa. Maka syariat pun disesuaikan. Bayangkan kalau lupa tidak ditolerir dalam agama, habis Pak kita. Habis kita. Sedangkan sifat itu melekat dalam diri kita. Inilah bijaknya syariat yang Allah turunkan. Segala sesuatu bahkan apa yang diharamkan jika dilakukan karena lupa, maka tidak berdosa. Apapun itu. Kita bangun kesiangan, jauh Pak kesiangannya. Kita ketinggalan sholat subuh misalkan. Atau misalkan kita karena melakukan sesuatu dan lupa meninggalkan satu waktu sholat, ya kapan kita ingat, disitulah kita ganti sholatnya. Kata Nabi, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kata Nabi sudah menegaskan secara khusus. Ada yang lupa dalam hal yang lain, ini secara khusus Nabi sebutkan. Karena memang banyak kasus terjadi, orang yang lupa dalam keadaan puasa dia makan dan minum. Ya. Allah juga sudah katakan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah jangan engkau hukum kami terhadap sesuatu yang kami lupa. Sebutkan, kami lupa. Dan memang kami bukan menyengaja. Kata Nabi, barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa, dia makan dan minum, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Bukan kemudian karena dia merasa, aduh ini lanjut nggak ya? Udah 2 piring habisnya. Lanjut Pak. Kalau memang kita lupa makan 2 piring dan baru ingat kita puasa, tetap lanjut. Itu nggak berpengaruh. Tapi saat Anda udah keburu kekenyangan, nggak ngaruh Pak. Mau kekenyangan mau enggak, ingat di dalam keadaan puasa, lanjut setelahnya. Ya. Karena kata Nabi, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena memang saat itulah Allah sedang betul-betul rahmat, betul-betul sedang perhatian, karena Allah sedang memberikan dia makan dan minum, kata Nabi SAW. Itu hakikatnya, Allah sedang memberikan dia makan dan minum saat dia kelaparan dan kehausan. Jadi saat dia ingat, maka lantas saat itu dia lanjutkan, bukan membatalkan puasa. Ya. Akan tetapi dia lanjutkan karena dia kasusnya lupa. Itu pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua yaitu berhubungan suami istri.
Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa jika dilakukan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka seketika puasanya batal. Apakah yang dilakukan, apakah istri ataukah juga suami, dua-duanya batal. Ya. Dua-duanya batal. Dan keduanya tidak hanya cukup dia membayar qadha, tapi dia wajib membayar kafarat namanya. Dia berdosa kalau nggak bayar kafarat. Apa kafarat orang yang melakukan perbuatan ini di siang hari bulan Ramadan? Sangat berat, Pak. Sekelas sahabat aja nggak mampu, Pak. Apalagi sekelas kita orang. Dahulu ada sahabat Rasulullah datang kepada beliau, mengatakan, saya binasa ya Rasulullah. Lah binasa kenapa? Dia bilang, ya Rasulullah, saya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Lantas kemudian Nabi SAW bertanya, kalau begitu wajib atas kamu kafarat. Kafarat itu penghapus dosa, Pak. Karena itu sebuah pelanggaran, larangan yang diharamkan dilakukan, maka harus ada penghapusnya. Apa penghapusnya? Maka disebutkan langsung dalam Al-Quran. Yang pertama, dia membebaskan budak. Dan hari ini tidak ada budak, Pak. Ya. Jadi memang opsi itu tidak bisa dilakukan saat ini. Mungkin bagi sebagian orang di pedalaman Afrika, itu masih ada perbudakan, Pak. Di Afrika tapi. Ya. Kalau di kita nggak ada. Maka opsi itu langsung dilewatkan. Maka ke opsi yang kedua. Apa opsi kedua? Berpuasa 60 hari berturut-turut atau 2 bulan. Sekelas sahabat nggak sanggup, Pak. Ya. Sekelas sahabat nggak sanggup. Maka saya pastikan, ya kita pun nggak akan sanggup. Ya. Kemudian yang ketiga, jika hal demikian tidak bisa dilakukan, sahabat ini mengatakan, saya nggak sanggup ya Rasulullah, angkat tangan kalau 2 bulan berturut-turut. Lah ini cuma 30 hari aja kebobolan. Gimana 2 bulan, Pak? Ini yang 30 hari belum kelar nih. Mungkin baru minggu pertama, minggu kedua. Udah nggak tahan. Lantas gimana jika 60 hari itu? Yang ketiga, jika 60 hari tidak jika 60 hari 2 bulan berturut-turut tidak kuat, tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Sahabat ini pun juga mengatakan, saya tidak sanggup. Ketiga-tiganya saya tidak punya. Budak apalagi, kemudian dia berpuasa nggak punya kesanggupan. Yang ketiga, memberi makan 60 orang, dia nggak punya apa yang dia bisa berikan. Kemudian tidak lama ada orang yang memberi hadiah pada Nabi 1 keranjang kurma. Kata Nabi SAW, ya udah, biar kamu bisa bayar kafarat, ini ada kurma, ente ambil, ente bagi kepada fakir miskin. Sahabat itu pun tersenyum, ya Rasulullah, saya mau bagi ke siapa? Orang yang lebih miskin dari saya? Saya sudah yang paling miskin di kota Madinah. Saya mau bagi ke siapa? Lantas kemudian Rasulullah SAW sampai tersenyum dan tertawa. Ngelihat ini sahabat lucu ya, nggak punya apa-apa ngelanggar. Gitu loh, Pak. Nggak punya kemampuan fisik, puasa 2 bulan nggak sanggup, kurma nggak punya, tapi ngelanggar. Sampai Nabi tersenyum. Kata Nabi SAW, ya udah nih kurma, ente bagi makan sama keluarga sudah. Dia pulang, dia makan dengan keluarganya. Artinya, itu jika pembatalnya khusus, Pak, ya, jika hubungan suami istri maka ada kafarat. Kalau pembatalnya dia menyengaja makan dan minum, cukup dia membayar qadha dan bertaubat tentunya, karena dia sengaja. Ya. Karena hukumannya berat bagi mereka yang dengan sengaja makan dan minum di bulan puasa. Kemudian pembatal yang ketiga yaitu istimna. Apa itu istimna? Yaitu onani. Ya. Satu proses mereka dengan sengaja mengeluarkan sperma atau onani, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Maka jika demikian dilakukan dengan sengaja, maka hal demikian bisa membatalkan puasanya. Beda kasus, mereka yang kelelahan, Pak, tidur siang misalkan, kemudian dia mimpi basah, maka ini tidak membatalkan puasa. Dahulu Nabi SAW pernah kata, ya, salah seorang istrinya, ya, Ummu Salamah kalau saya tidak salah, Nabi SAW
ya berhubungan istri di malam hari dan kemudian di pagi harinya beliau kesiangan. Ya, dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Artinya, jika hal demikian terjadi karena misalkan mimpi basah atau semalam dia berhubungan tapi di pagi hari dia kesiangan, ya bangun dalam keadaan junub, hal demikian tidak membatalkan puasa. Tapi jika hal itu terjadi dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Dan wajib baginya qadha. Allah Ta'ala berfirman, disebutkan dalam hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, bahwa orang yang berpuasa, dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan nafsu syahwatnya harus ditinggalkan semua karena aku, kata Allah. Kemudian pembatal yang keempat yaitu muntah dengan sengaja. Ada sebagian orang yang ya memang melakukan upaya dengan sengaja, Pak, ya. Mungkin ingin dia membatalkan puasanya. Meskipun mungkin agak ya kurang logis juga. Kalau dia mau membatalkan, ya minum sama makan aja lebih enak ketimbang dia harus muntah, Pak. Ya, ketimbang dia harus muntah dengan sengaja. Ya, kalau memang dia ingin membatalkan puasanya. Tapi mungkin terjadi bagi sebagian orang. Nah, apabila disengaja, maka dia batal. Dan apabila muntah yang tidak disengaja, contoh dia sensitif dengan bau yang tidak sedap. Dia mudah sekali ketika mencium misalkan bau lewat truk sampah misalkan, dia langsung muntah di situ, maka tidak membatalkan puasanya. Dan apabila disengaja, maka itu membatalkan puasa. Ya. Apakah dengan dia sengaja mencium sesuatu yang dia sendiri sensitif sehingga muntah, atau dengan sengaja dia memasukkan benda tertentu sehingga dia muntah dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya, rusak puasanya. Kemudian pembatal puasa yang kelima yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas ini bagi perempuan, tentu kita tahu semua. Lantas bagaimana ada kasus ada sebagian perempuan yang minum obat kimia tertentu yang dengan itu dia bisa mencegah atau menunda haidnya. Ini banyak dilakukan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, Pak, ya. Secara hukum syar'i, ini khusus buat ibu-ibu, secara hukum syar'i boleh. Secara hukum syar'i boleh, hukum asalnya boleh. Akan tetapi kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, kata beliau, jika hal demikian membahayakan tentu seharusnya ditinggalkan. Ya. Karena kan darah haid itu kan darah yang alami, Pak. Lantas kemudian dihentikan secara paksa dengan obat-obatan kimia tertentu, ini kerap kali berdampak buruk pada fisik perempuan itu sendiri. Ya. Karena dia darah alami yang seharusnya dibuang. Seharusnya dikeluarkan. Kemudian dengan obat-obatan kimia tertentu bisa ditahan seketika. Secara umum terkadang hal ini berdampak pada fisiknya. Maka yang terbaik tentunya kata para ulama, udahlah, nggak usah menggunakan obat-obatan seperti itu. Artinya dengan mereka bersabar, yang memang sudah senang datang Ramadan, ingin 1 bulan full berpuasa tanpa terpotong dengan haid, ya, lantas tiba-tiba terjadi haid, maka hendaknya dia bersabar dan bersabar, ya, amalan yang tidak ada hitungan batasan pahalanya di sisi Allah, Pak. Jadi bukan hanya para ummahat ibu-ibu mengalami hal demikian. Dahulu Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu ketika sedang diajak umrah oleh Nabi SAW. Begitu sudah mendekat kota Makkah, haid, Pak. Apa yang terjadi? Ya seperti terjadi pada kebanyakan perempuan, sedih, Pak. Ini perjalanan dari Madinah ke Makkah, itu kan berhari-hari ditempuh dengan perjalanan yang memang sangat sulit dan berat. Ya. Dan waktu mereka terbatas di kota Makkah. Kadang sebelum berhenti mereka sudah balik. Menangislah Aisyah. Rasulullah SAW mendapati Aisyah menangis, bertanya, apa yang terjadi pada dirimu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi SAW.
apakah engkau haid? Kata Nabi, iya. Lantas kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah bahwa haid adalah ketetapan Allah. Itulah ketetapan, qadha dan takdir yang Allah tetapkan bagi kaum Hawa. Maka di antara bentuk iman kepada takdir dan qadha, ya kita bersabar dan rela, Pak. Itulah bentuk iman kepada takdir. Maka Nabi menenangkan Aisyah, wahai Aisyah, itu ketetapan Allah terhadap semua anak, kepada semua kaum Hawa. Ya, maka hendaknya bersabarlah atas itu. Maksudnya demikian. Lantas kemudian Nabi SAW katakan, kalau begitu kamu lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang-orang yang haji dan umroh, kecuali kamu jangan sholat dan juga jangan tawaf. Itu doang. Agar Aisyah terhibur, jadi dibolehkan untuk melakukan semua ritual haji dan umroh, kecuali hanya tawaf dan sholat saja. Baca Quran boleh. Ya, baca Quran boleh. Ya, bagi orang yang haid dan nifas, boleh dia baca Quran berdasarkan hadis itu. Karena kata Nabi SAW, kamu lakukan semua yang dilakukan oleh orang-orang haji dan umroh, kecuali sholat dan tawaf saja. Orang-orang haji dan umroh kan baca Quran, Pak, di antara zikir yang paling utama tuh. Di situ Nabi menjelaskan. Oh gitu. Muncul. Biasanya muncul. Keluar. Sudah. Ya. Baik. Yaitu haid dan nifas adalah ketetapan Allah kepada setiap kaum Hawa. Maka yang terbaik bagi mereka jika di tengah puasanya, apakah di awal hari baru sahur haid, ataukah dia di tengah hari atau menjelang waktu berbuka udah nyari takjil, beberapa jam terakhir sampai rumah ternyata haid, maka hal demikian membatalkan puasanya. Kan ada begitu, Pak, ya? Dia sudah beberapa saat lagi azan maghrib, tiba-tiba haid. Maka hendaknya itu bagian dari ujian dan dia dituntut bersabar. Dan kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka yang bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan. Artinya sangat banyak. Berikutnya pembatal puasa yaitu murtad. Seseorang ketika murtad di sore hari, setelah sepanjang hari dia berpuasa, karena sebab tertentu misalkan, maka seketika puasanya batal. Para ulama sepakat dalam hal ini, maka puasa dia yang beberapa jam hari itu tidak mendapatkan pahala apapun. Ketika dia murtad. Nah, itu hukum mereka yang murtad, maka tidak sah puasanya. Tapi bagaimana jika dia ingin berbuka? Ya silahkan aja. Kalau dia mau ikut berbuka di masjid sama kaum muslimin, ya silahkan aja. Tapi puasa dia hakikatnya sudah batal. Kemudian, apa-apa yang dimakruhkan dalam puasa? Nanti kita buka sesi tanya jawab, Pak, ya. Biasanya butuh waktu yang agak panjang. Ini saya percepat materinya. Apa yang dimakruhkan dalam puasa? Perkara yang jika dilakukan orang yang berpuasa dapat mengakibatkan puasanya menjadi rusak. Hal itu meskipun tidak merusak puasa itu sendiri. Jadi secara hukum asal perbuatan ini tidak merusak puasa itu sendiri. Tapi bisa menjadi sarana tuh, Pak. Menjadi perantara, menjadi katalisator hingga rusaklah puasanya kalau dia dilakukan secara terus-menerus. Oleh karenanya perbuatan ini dimakruhkan. Tidak sampai diharamkan tapi dimakruhkan karena bisa menjadi sarana dia rusak puasanya.
Apa saja yang dimakruhkan saat berpuasa, yaitu berlebihan dalam istinsyak saat berwudu. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung. Itu istinsyak. Berlebihan kalau di luar bulan Ramadan atau dalam keadaan tidak berpuasa, kita dianjurkan berlebihan, Pak. Dihirup sampai dalam-dalam. Itu di luar kita sedang puasa. Lagi nggak puasa. Tapi saat berpuasa, sunnah ataukah yang wajib, maka beristinsyak tapi tidak berlebihan. Cukup di bagian permukaannya saja. Karena memang dikhawatirkan air akan masuk ke dalam lambungnya. Disebutkan asbighil wudu wa baligh fil istinsyaki ila an takuna shaiman. Kata Nabi, sempurnakanlah wudu istinsyak, bersungguh-sungguh, berlebihanlah beristinsyak kecuali engkau dalam keadaan puasa. Maka dibatasi. Maka sebatas dia di permukaan ujung hidungnya saja. Untuk menghindari masuknya air ke dalam perut atau lambung seseorang. Nah, hal ini dimakruhkan. Tetap istinsyak dilakukan, akan tetapi dikurangi, ya, agar tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, yang dimakruhkan pula adalah mencium pasangan. Mungkin bagi kita orang-orang Asia Tenggara, ini bukan hal yang sulit, Pak. Ya, bukan hal yang sulit. Ya, bagi orang-orang Asia Tenggara. Tapi bagi orang-orang Arab sana, yang memang kalau dianalogikan tuh mereka mobil hardtop 4WD, off-road, Pak, ya. Segala medan mereka libas, kuat tenaganya. Kalau kita kan mobil listrik, Pak, ya, 1000 cc. Gitu kan. Mobil listrik 1000 cc. Yang kayak beginian insya Allah orang Asia Tenggara yang nggak terlalu bermasalah lah. Bisa dia hindari. Akan tetapi mungkin bagi sebagian orang Asia, ya mungkin ada yang memang dia memiliki syahwat yang sangat besar. Dan dia punya ya kebiasaan ya mencium istrinya. Nah, apa hukumnya? Nah, disebutkan bahwa membahas masalah ini, maka harus dibedakan antara orang yang mudah bangkit syahwatnya dengan orang yang memang ya kudu lama dia baru syahwatnya bangkit. Apabila memang dia tipikal orang yang syahwatnya tinggi, ya, maka hendaknya dia hindari, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun dahulu Rasulullah SAW bahkan para sahabat yang lainnya disebutkan bahwa dahulu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah kana yuqabbilu wa huwa shaim wa kana amlakukum liirbih. Nabi itu ternyata orang yang sangat romantis, Pak, ya. Kita harus banyak belajar nih dari beliau tentang romantisme. Beliau orang yang sangat romantis. Ya. Beliau ya mencium istrinya bahkan setiap kali berangkat ke masjid, Pak. Kita mah boro-boro. Kalau mau pergi seminggu doang tuh safar. Nabi SAW, Pak, kalau mau ke masjid doang aja mencium istrinya tuh. Itulah bumbu-bumbu romantisme yang ya makin melanggengkan hubungan berumah tangga. Hal-hal kecil sederhana tapi menjadi sesuatu yang amat dahsyat, Pak, dalam kehidupan berumah tangga. Kata Nabi, kata Aisyah, dulu Nabi mencium saya dan beliau dalam keadaan puasa. Akan tetapi Nabi SAW orang yang paling pintar mengendalikan hawa nafsunya. Dan sahabat-sahabat yang lain pun demikian. Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, saya merasa ya sangat syahwatnya sedang menggebu. Kemudian dia mencium istrinya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Tadi saya baru mencium istri dan padahal dalam keadaan puasa. Apa kata Nabi SAW, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau kamu wudhu, kamu kumur-kumur, batal nggak puasa? Ya enggak lah kalau kumur-kumur doang. Ya begitu pula lah kalau cuman cium doang nggak batal, kata Nabi. Ya, begitulah ketika seseorang puasa. Dan sahabat-sahabat pun yang lainnya demikian. Ya pada intinya, Pak, mencium istri agar akan tetapi tidak berlebihan. Ya, maka hal itu dibolehkan. Ya, pada intinya
maka itu dibolehkan. Karena dahulu para sahabat Nabi SAW, demikian Pak, mereka melakukan hal ini dalam keadaan puasa. Ya, banyak sekali hadis sahih yang mungkin saya tidak bisa tampilkan di slide ini. Kemudian yang dimakruhkan dalam puasa yaitu banyak tidur di siang hari. Ini menjadi pelampiasan sebagian manusia ketika mereka merasa kelapar dan dahaga, maka tidur berlama-lama menjadi pilihan. Mereka yakini bahwa dengan tidur bisa mengalihkan rasa lapar dan dahaga. Apalagi mereka yang memang mampu Pak, bangun ketika waktu sholat aja, kemudian bisa tidur lagi. Ada sebagian orang yang punya kemampuan seperti itu Pak. Agak sebagian orang kan susah Pak, kalau udah bangun air wudhu, sholat, itu mau tidur lagi nggak bisa. Ini dia bisa. Bangun zuhur, pulang dari masjid, tidur lagi, asar, tidur lagi setelah asar, sampai kemudian azan maghrib. Ada yang punya keahlian seperti itu. Nah, orang yang seperti ini itu dimakruhkan karena apa? Ya, masa di waktu-waktu paling utama orang-orang kelaparan, kehausan, menjaga hawa nafsu, dia habiskan dengan waktu tidur. Padahal banyak amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Ini memang ada sebagian orang yang dia terkecoh dengan ini. Sebentar lagi biasanya hadisnya itu beredar Pak di media sosial. Apa Pak hadisnya? Tidurnya orang puasa ibadah. Ini mengecoh betul ini. Itu bukan hadis dari Nabi SAW. Ya. Justru Nabi SAW menghabiskan waktunya dengan ibadah. Nah, kecuali kalau kita di 10 hari 10 hari terakhir Pak, itu memang harus diatur kita strateginya. Pada 10 hari terakhir, waktu yang paling afdol itu malam harinya. Disitulah kita atur Pak, antara tidur dan kapan kita melek. Ini bagi mereka yang punya kesempatan tidur di siang hari Pak ya. Bagi mereka yang ngantor, saya nggak nyarankan tidur di kantor. Ini pelanggaran. Ya, nggak sarankan. Karena menjalankan amanah wajib. Ya kalau dia tidur itu sunnah kalau dia mempersiapkan untuk malam hari. Nah di 10 hari malam terakhir ini, maka gunakan di siang harinya istirahat yang cukup agar malamnya bergadang. Karena dahulu Nabi demikian Pak, bergadang malam hari, bergadang memang nggak tidur sampai subuh. Jadi sejak selesai sholat tarawih itu nggak tidur lagi sampai subuh. Kapan beliau mengistirahatkan dirinya? Siang hari. Siang harilah kemudian dia pulihkan tenaganya, di malam hari melek lagi bergadang. Seperti itu. Jadi kalau siang hari kita melek juga, malam harinya kita kewalahan. Ini kelemahan orang-orang Indonesia Pak. Kalau mereka yang umroh di 10 hari terakhir, kadang kita heran, kok orang-orang Arab nggak ada ngantuknya ya? Ini melek sampai subuh. Orang Indonesia itu Pak, jam 10 aja udah sepet matanya. Dia harus berjuang keras, karena memang strateginya salah. Jadi kalau siang hari Pak di Masjidil Haram, orang Arab tidur semua. Orang Indonesia baca Quran. Ya, begitu malam hari tekor tenaganya. Orang Arab mah nggak ada, nggak goyah Pak malam hari. Nah orang-orang Indonesia akhirnya apa? Waktu yang paling utama di malam hari kelewat dengan tidur. Nah strateginya harus ini 10 hari terakhir Pak ya, yang memang yang paling utama adalah di bagian malam harinya, karena ada malam Lailatul Qadar. Kemudian mencicipi makanan, ini pun kalau ada kebutuhan. Jangan cuman masak Indomie dicicipin Pak, bumbunya sudah ditakar rapi sama pabrik. Jadi nggak bakal keasinan, nggak bakal kurang bumbu tuh Pak. Masak Indomie dicicipin ini keasinan nggak ya? Ini udah ditakar semua. Jadi kalau tidak ada hal yang mendesak untuk mencicipi makanan, misalkan dia orang yang memang udah ahli dalam bidang masak-memasak, yang memang nggak perlu dia mencicipi, maka jangan dicicipi. Kemudian, yang berikutnya, dan ini slide yang terakhir, yaitu dimakruhkan dalam puasa mengumpulkan air liur lalu menelannya. Bagi sebagian orang, khususnya anak-anak, dulu saya ingat sering melakukannya Pak. Dikira bakal hilang rasa dahaganya. Nggak pernah hilang rasa dahaga. Ya, ini hal demikian dijelaskan oleh para ulama bahwa itu tidak membatalkan puasa karena air liur adalah bagian dari
ya bagian dari apa yang ada di perutnya. Ya, jadi ada, kalau saya perhatikan sebagian orang mungkin dia keraguan-raguan, kok dia sering meludah ya, dikit-dikit dia meludah, dikit-dikit dia meludah. Sebetulnya, kalaupun nggak harus dia sering-sering meludah, karena kan ludah bagian dari apa yang ada di lambungnya, Pak. Kemudian dia naik ke permukaan di mulutnya. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah kemudian jadi sering-sering meludah, jangan. Ya, karena ya mulut kita lagi kering, kalau sering-sering meludah ya makin kerontang dalamnya. Jadi hal itu tidak membatalkan puasanya sama sekali. Itu barangkali materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya berbahagia di siang hari ini. Ya, di sini mungkin di sesi terakhir ada beberapa pertanyaan. Apakah keluarnya madhi membatalkan puasa? Keluarnya madhi tidak membatalkan puasa. Apa bedanya madhi dan mani? Madhi itu keluar tanpa dirasa. Ya, tidak ada sentakan. Adapun mani dia keluar dengan sentakan. Maka apabila seseorang keluar madhi karena syahwatnya terpancing, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau madhi tidak membatalkan puasa. Kalau mani ya. Kemudian untuk orang yang dalam keadaan koma berarti tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Apabila seseorang koma dan kemudian siuman dan sehat kembali dan masih ada rentang waktu dia membayar qadha puasanya, maka dia qadha. Ya, dia kan sakit koma tapi kemudian dia siuman dan sehat kembali, maka dia mengganti puasa-puasa yang saat itu dia koma. Lain kalau misalkan dia koma dalam waktu yang sangat panjang, ini beda kasus lagi. Ya. Kemudian, apa hukumnya apabila kita berbuka belum masuk waktu dikarenakan salah melihat jadwal? Tentu hal ini bukan sesuatu yang disengaja. Tadi sudah kita sampaikan kaedah hal-hal yang dilanggar atau melakukan sebuah pelanggaran yang karena lupa dan tidak disengaja, maka dalam agama dimaafkan. Tadi dalilnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Karena kita salah keliru, Pak. Ya. Kita jam di rumah kita kecepatan misalkan 15 menit. Ya, kita selalu berpatokan kepada jam di rumah kita dan pede jam kita yang benar. Maka itu terjadi, maka ini kesalahan yang dimaafkan dalam agama. Saya adalah penderita asma sejak kecil. Apakah puasa saya batal ketika asma saya kambuh di siang hari dan saya harus menggunakan inhaler? Tidak batal. Para ulama pernah ditanya tentang masalah inhaler, ya, bahwa itu tidak batal karena dia hanya mencapai di tenggorokannya saja, tidak sampai ke perutnya. Ya. Dan itu maksud dia menggunakan itu pun juga bukan dalam rangka makan dan minum. Karena tidak ada orang kenyang gara-gara pakai inhaler. Nggak ada cerita orang kenyang pakai dan nggak ada orang ingin makan pakai inhaler. Jadi perlu dilihat tujuannya, Pak. Dia sesak napas misalkan di pagi hari. Orang yang asma ya memang begitu, Pak, ya kadang sampai betul-betul hampir hilang nafasnya. Maka dia pakai inhaler tanpa membatalkan puasa, lanjut puasanya. Ya, karena inhaler dia hanya berada di tenggorokannya saja. Ya, tidak sampai ke perutnya. Kemudian istri saya habis melahirkan dan menyusui, ya pendapat mana yang lebih kuat, bayar dengan qadha atau fidyah? Kalau bayar fidyah benarkah kasih makan orang sejumlah hari yang ditinggalkan? Mohon penjelasannya. Ya, ini para ulama menjelaskan tentang hukum ya fidyah bagi wanita hamil dan menyusui. Para ulama menjelaskan jika seorang wanita memiliki kesempatan yang hamil dan menyusui untuk membayar qadha misalkan, ya untuk membayar qadhanya, maka hendaknya dia membayar qadha. Secara fisik dia sanggup dan mampu. Tapi ada sebagian wanita yang memang dia nggak sanggup sama sekali, maka baginya fidyah. Ya. Karena fisiknya, ya jangankan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan nggak berpuasa saja fisiknya lemah kalau dia menyusui. Perempuan kan begitu. Apalagi dalam keadaan berpuasa, dia pernah coba, ya dia pun merasa kepayahan. Maka yang seperti ini tidak ada pilihan baginya kecuali fidyah. Ya. Adapun mereka yang
memiliki kemampuan untuk membayar qadha, maka dia membayar qadha. Ya. Secara fisik dia sanggup dan kuat, maka hendaknya dia membayar qadha, bukan fidyah. Kemudian, benarkah kasih makan orang sejumlah hari yang ditinggalkan? Iya, yang ditinggalkan misalkan 30 hari, maka kalaupun dia membayar fidyah, maka fidyah sejumlah 30 orang. Untuk sekali makan, bukan 3 kali makan. Jadi kita mengundang mereka, atau kita memberikan makan misalkan 1 porsi nasi kotak, itu sudah cukup sejumlah 30 orang. Ya, dan sekali makan saja, bukan 3 kali makan. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau buat prasmanan 30 orang karena waktu itu Anas sudah tua renta dan tidak sanggup berpuasa. Diundang prasmanan 30 orang, ya sudah. Ya, selesai dibayarkan. Kemudian apakah kita membayar fidyah dengan kasih makan orang miskin? Haruskah kita mengetahui orang itu Islam, sholat atau tidak? Haruskah kita memilih orang yang kita kasih makan fidyah itu? Ya, intinya bahwa ya dia muslim. Apakah dia sholat atau tidak? Ya, ini satu hal yang ya tidak mudah kita memastikannya. Ya, yang penting secara zahir kita tahu dia seorang muslim, miskin kita berikan. Syukur-syukur kalau misalkan dia miskin dan soleh, itu jauh lebih afdal. Misalkan ke panti asuhan muslim, ya, pondok apa, misalkan panti-panti anak yatim misalkan, ya itu jelas, ya mereka di situ dibina keislamannya dan mereka orang-orang yang tidak mampu. Ya, ada pertanyaan seorang ibu sebentar lagi akan melahirkan. Namun berat badan bayi dalam kandungan masih harus ditambah sampai waktu kelahiran. Ya, artinya jika puasa membahayakan atau seorang wanita mengkhawatirkan kesehatan si janin, maka hendaknya dia jangan puasa. Ya, berbuka saja dan jangan merasa bersalah. Karena dalam agama ada toleransi bagi mereka, Pak, dalam keadaan-keadaan khusus. Orang safar aja boleh nggak puasa, Pak. Kita nih laki-laki nih, yang tidak mengandung, tidak melahirkan. Safar kita boleh nggak puasa. Bagaimana jika dengan wanita yang secara medis, kalau dia nggak makan kurang nutrisi. Dalam kurun waktu misalkan 12 jam. Ini yang safar, udah dengan mobil ber-AC, dari keluar rumahnya ber-AC, masuk di ruangan di sana juga ber-AC, boleh dia nggak puasa. Apalagi wanita yang mengkhawatirkan keselamatan, kesehatan janinnya, maka hendaknya dia jangan puasa dan digantilah dengan qadha atau jika tidak mampu dia membayar fidyah. Ya. Apabila saya tidak berpuasa 1 bulan penuh karena mempersiapkan kelahiran dan nifas, harus membayar fidyah. Tadi sudah dijawab, ya, tergantung pada fisiknya. Ya, jika memungkinkan dia qadha, maka dia membayar qadha. Bahasa Arab nih pertanyaannya. Bahasa Arab Melayu, Pak, nggak paham saya. Bahasa Arab Melayu. Bagaimana hukumnya berbuka dengan percaya pada azan masjid dekat rumah? Nggak masalah. Ya, pada umumnya azan tidaklah dikumandangkan kecuali berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kita ikuti saja masjid terdekat di mana mereka, dan kita yakin bahwa mereka tidak bermudah-mudahan dalam urusan kaum muslimin seperti ini, ya. Kecuali kalau kita tahu ya mereka menyepelekan urusan kaum muslimin seperti hal macam ini. Apabila seorang suami iktikaf 10 hari, apa hukumnya istri iktikaf tanpa mahram di masjid di Indonesia? Ya, apabila dia mendapatkan izin dari suaminya, apalagi masjidnya juga dekat dari rumahnya, tidak masalah. Intinya dia mendapatkan izin dari suami. Misalkan dia tinggal di sekitaran, misalkan Masjid Al-Istiqomah, diadakan iktikaf, dia boleh. Misalkan suaminya dalam keadaan ya umroh di luar negeri, apa di sana tanah suci, tinggal dia minta izin, dapat izin dari suami, nggak ada masalah. Ya kecuali kalau sampai dia keluar kota, ya butuh mahram karena safarnya. Ya, butuh mahram karena safarnya. Apakah benar iktikaf ada hadis afdolnya di 3 masjid? Iya, bahwa yang dimaksud dengan 3 masjid hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa salatsatil masajid,
Kata Nabi, tidaklah dibenarkan seseorang melakukan perjalanan safar yang sangat jauh kecuali hanya dibolehkan untuk 3 masjid saja. Itu maksud hadisnya. Bahwa kalau kita hendak melakukan safar berkunjung ke sebuah masjid, hanya boleh ke 3 masjid, Pak. Jadi kalau masjid-masjid lain, kita nggak boleh sampai safar mengunjunginya. Tapi kalau kita misalkan lewat di daerah itu dan kita sholat mengunjungi masjid itu nggak masalah. Yang nggak boleh kita sampai safar. Itu maksudnya. Kalau safar mengunjungi masjid hanya boleh 3 masjid. Masjidil Haram, Nabawi, dan kemudian Masjidil Aqsa. Adapun itikaf boleh di semua masjid. Ya, afdol di tanah suci ya karena memang tanahnya tanah haram itu saja. Ya, tapi tentang kalau mereka yang ada di selain dari tempat-tempat itu nggak masalah di tempat-tempat yang lain. Bagaimana jika seseorang berpuasa tapi orang itu tidak sholat 5 waktu dan tetap berlaku kesyirikan? Apakah puasanya itu sah? Ya jelas ini satu hal yang sangat bertentangan. Bagaimana seseorang menjalankan satu rukun Islam tapi meninggalkan rukun Islam yang lain? Puasa rukun Islam, sholat juga rukun Islam. Bagaimana dia mengerjakan yang satu dan meninggalkan yang lainnya? Jelas dia berdosa besar. Bicara tentang apakah puasanya sah, ya sah dari segi hukumnya. Tapi tetap dia dosa besar karena meninggalkan sholat 5 waktunya. Ya, kalau tentang sahnya, sah puasanya. Tapi boleh jadi ya dia berpuasa tapi menanggung dosa, yaitu dosa meninggalkan sholat 5 waktunya. Bagaimana cara wanita haid mengetahui secara pasti bahwa ia sudah berhenti haid karena masih sering ada noda setelah haid? Ya tentunya ada beberapa cara yang dijelaskan oleh para ulama. Ya tentunya dia mengeceknya dengan kapas ya ke dalam kemaluannya. Dan secara umum wanita mengetahui tanda-tanda apakah dia sudah suci ataukah memang belum. Ya, ada tanda-tanda khusus dan tentunya kaum wanita ya sangat mengetahui ya dengan kapas, Pak. Apa hadis yang dimaksud tidak sedikit di antara orang puasa tapi tidak mendapat apa-apa? Maksudnya adalah tadi yang kita jelaskan bahwa Nabi telah ingatkan banyak di antara orang yang puasa dia hanya dapat lapar dan dahaga. Maksudnya tidak dapat pahala, tidak menjadi bertakwa. Sebab dia fokus kepada perkara yang bukan inti puasa. Kan Nabi sudah katakan bahwa bukanlah inti puasa itu nggak makan nggak minum, bukan di situ inti puasa. Dan nggak ada ceritanya orang bertakwa ya gara-gara kelaparan dan kehausan. Orang itu bertakwa kan karena menjalankan ibadah, menahan diri. Dia bertakwa dengan itu. Tidak bertakwa karena dia kelaparan dan kehausan. Oleh karenanya Nabi mengingatkan banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat kecuali lapar dan dahaga. Karena itu tidak menjaga kedua matanya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga hawa nafsunya. Dia hanya menjaga makan dan minumnya saja. Allahu a'lamu bishawab. Ini yang terakhir mungkin, Pak. Bagaimana jika nonton seperti yang lucu-lucu sebelum Ramadan yang kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ya, ini intinya nonton. Nabi SAW katakan dalam hadis, laisa siyamu minat ta'ami wa syarab, innama siyamu minal lahwi war rafath. Nabi sudah sebut, Bu, tapi memang nggak disebut nonton, nggak disebut drakor, nggak disebut sinetron. Nabi katakan bahwa bukanlah inti puasa menahan diri dari makan dan minum, inti puasa adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia. Jadi Pak, perbuatan sia-sia itu ada yang dimubah, ada yang tidak haram. Perbuatan sia-sia saja tidak dibolehkan. Perbuatan sia-sia apa? Yang memang nggak ada manfaatnya sama sekali. Nonton misalkan komedi menjelang berbuka, kan nggak ada manfaatnya. Itu waktu yang paling afdol seseorang berdoa. Setan itu memang nggak tidur, Pak. Mereka mengalihkan manusia dari waktu-waktu terbaik mereka ibadah. Meminta kepada Allah berdoa. Dialihkan dengan berbagai cara. Ada yang membisiki, buat acara Ramadan, acara komedi menjelang berbuka. Ada acara komedi menjelang waktu sahur. Itu semua adalah waktu terbaik seseorang berdoa. Setan nggak pengen manusia mendapat kebaikan di waktu-waktu itu. Caranya apa? Dialihkan perhatiannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat, kadang mereka menampilkan aurat. Jadi, udah tidak mendapatkan manfaat, bisa merusak pahala.
tanpa disadari matanya dibiarkan melihat hal-hal yang diharamkan. Maka hendaknya dia melakukan hal-hal yang bermanfaat, qiraatul Quran, kemudian dia berdoa kepada Allah, hajat hidupnya banyak, maka hendaknya dimanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.